Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada kita hari ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 23 ayat 5. Akan saya bacakan buat kita semuanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah kitab Mazmur yang digubah oleh Raja Daud atas kehendak Allah yang diilhamkan kepadanya melalui Roh Kudus. Adapun Raja Daud ketika itu menuliskan ini karena dia telah melewati masa-masa sulit di mana dia selalu diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari orang-orang yang sedang ingin membunuhnya, ingin menyerangnya. Bahkan dia juga mengalami berbagai permasalahan-permasalahan hidupnya. Sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan renungan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu nomor 41 yang tertulis pada buku nyanyian HKBP, Hai Rakyat Kerajaan. Hai rakyat kerajaan. Saya ulangi. Hai rakyat kerajaan. Hai mari bangkitlah menyambut Raja surga dengan hati gemar. Bersukacitalah, muliakanlah, memuliakan namanya, nyanyikan Hosiana, hai orang beriman. Demikian saya nyanyikan satu ayat saja Bapak dan Ibu. Yang ingin disampaikan dalam renungan ini bahwa yang menjadi tuan rumah sesuai dengan nats ini, saya ulangi, saya bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini ada disebutkan hidangan. Kalau kebiasaan kita umat manusia ini di mana-mana, ini sudah merupakan budaya. Apabila ada tamu, maka tuan rumah akan menyediakan hidangan-hidangan dan bahkan layanan-layanan lainnya kepada para tamu, sehingga para tamu tersebut akan merasa sangat senang, bahagia dalam pertemuan itu. Siapakah tuan rumah yang memberikan layanan, hidangan, dan mengurapi kepala para tamu yang dimaksud pada nats ini? Adapun tuan rumah yang dimaksud pada nats ini adalah Tuhan Allah sendiri sebagai tuan rumah. Kita adalah tamu, para umatnya. Kita ini adalah tamu bagi tuan rumah. Karena tuan rumah itu adalah Allah sendiri, maka Raja Daud membuat nats ini, engkau menyediakan hidangan bagiku. Yang menyediakan hidangan itu adalah Allah sendiri dalam pengakuan Raja Daud.
hidangan itu disediakan oleh tuan rumah di hadapan para lawannya. Nah, ini lanjutan daripada ini tadi. Bahkan Tuhan Allah sendiri mengurapi kepala pemazmur dengan minyak. Dan piala, yaitu piala untuk tempat minuman itu, disediakan oleh tuan rumah, disediakan oleh Allah dengan melimpah. Inilah Bapak dan Ibu pengakuan daripada Raja Daud, bahwa Tuhan Allah itu adalah tuan rumah yang memberikan pelayanan kepada para tamu dengan makanan-makanan yang banyak, dengan minuman yang melimpah. Bahkan tuan rumah, yaitu Allah sendiri, mengurapi, meminyaki kepala daripada tamunya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam konteks ini kita juga digambarkan sebagai tamu bagi Tuhan Allah. Kita juga digambarkan sebagai tamu yang datang kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah menyediakan bagi kita apa yang perlu dalam hidup ini, sehingga kita tidak berkekurangan. Nah, dalam kenyataan Bapak dan Ibu, dalam hidup ini kita selalu merasa kekurangan. Mengapa? Itu sebenarnya kalau kita renung-renungkan, sebenarnya kita terlalu banyak menuntut, tetapi kurang melakukan apa yang patut kita lakukan, sehingga kita merasa selalu kekurangan. Dalam doa Bapa kami diajarkan bahwa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk meminta kepada Allah, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya itu adalah keperluan sehari-hari, keperluan jasmani dan rohani kita. Itulah makanan secukupnya. Apakah makanan secukupnya bagi kita? Ya, kebutuhan kita sebagai manusia yang hidup di bumi adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, yaitu makan, minum, pakaian, dan perumahan. Itulah kebutuhan pokok kita. Sebenarnya perumahan itu sudah termasuk bagian kebutuhan sekunder. Yang kita butuhkan adalah makanan, minuman, dan pakaian dalam hidup ini. Akan tetapi ada kebutuhan sekunder, yaitu perumahan. Ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan kemewahan. Itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita untuk memintanya. Akan tetapi kita selalu mencari itu. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Matius 33 ayat, Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan kutambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan, bahwa kita harus mencari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ini nanti di lain hari akan lebih kita dalami lagi tentang kerajaan Allah ini. Yang menjadi fokus renungan kita adalah bahwa pemazmur Raja Daud telah meyakini, mengimani bahwa Tuhan Allah itu adalah tuan rumah bagi kita yang percaya kepadanya.
yang menyediakan makanan yang cukup bahkan di hadapan musuh-musuhnya, yang menyediakan minuman dalam piala yang melimpah di hadapan musuh-musuhnya. Dan bahkan lebih dari itu, Tuhan Allah meminyaki kepala kita, kepala Raja Daud sebagai pemazmur. Ini bukan berlaku hanya untuk Raja Daud saja, Bapak dan Ibu. Ini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi, singkatnya, bahwa kita adalah tamu bagi Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hanya saja kita dipersilahkan untuk mengambilnya. Ibarat orang bertamu, ibarat orang berpesta, itu istilahnya prasdina atau prasmanan, yang dimana para tamu dipersilakan untuk mengambil hidangan-hidangan apa yang dia inginkan, apa yang diperlukan. Jadi sebenarnya di dunia ini, di semesta alam ini, Allah telah menyediakan apa yang kita perlukan di dunia ini. Makanan, minuman, bahkan lebih daripada itu sudah dicukupkan. Tinggal saja manusia itu yang akan bekerja. Emas, perak ada di perut bumi. Intan, berlian, semuanya ada, disediakan di perut bumi. Makanan ada, tinggal kita mengerjakan lahan, mengerjakan pertanian. Kalau itu ingin kita makan, menyediakan peternakan, berbisnis, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita tinggal mengambil. Makanya di dunia ini manusia perlu kerjasama. Karena manusia berbeda-beda kemampuannya untuk mengelola alam ini. Makanya perlu kerjasama, sama-sama bekerja. Karena tidak semua orang bisa bertani, tidak juga semua orang bisa menjadi misalnya tukang pangkas begitu. Kalau ada yang panjang rambut, kalaupun bisa dia memangkas orang, tapi dia tidak bisa memangkas dirinya sendiri rambutnya. Jadi ada kerjasama. Ada orang yang bekerja di bidang transportasi. Kalau kita mau bepergian, kita bekerja sama dengan orang yang mengelola transportasi itu. Ada orang yang bekerja berbisnis. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita dapat membeli daripadanya atau dapat menjual kepadanya. Begitu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Intinya adalah bahwa semua di alam semesta ini Tuhan telah menyediakan apa yang kita perlukan. Hanya saja kita perlu bekerja untuk mendapatkannya. Untuk mengakhiri ulasan ini, saya akan menyanyikan lagu yang tertulis pada buku nyanyian nomor 188. Tuhankulah. Itu judulnya, Tuhankulah. Tuhankulah gembalaku, tak Tuhankulah gembalaku, takkan kekurangan. Saya ulangi Bapak dan Ibu, saya memang kurang pandai bernyanyi, tapi saya akan berusaha untuk bisa menyanyikannya.
Tuhankulah gembalaku, ku takkan ku tak Tuhankulah la sol do re mi do. Tuhankulah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dia melindungi diriku jauh dari kesusahan. Dia yang membimbing hidupku ke padang rumput yang hijau, dengan kasih setianya. Agak susah saya menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Saya akan mencoba menyanyikannya dalam bahasa Batak, Bapak dan Ibu. Jehovah si pa do la sol do re mi do. Jehovah si parmahana dang hurang menangah, aina saja di pada dosian dot biana, tongon di bana lo maki lo pangoluhon tondiki di ban asirohana. Hanya satu ayat Bapak dan Ibu. Semoga nyanyian itu dapat menghibur saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.